Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, hari ini video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 3. Nah, bab 7, sikap bersyukur. Seperti biasa, sebelum belajar, sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, pelajaran minggu lalu yaitu hikmah sikap peduli terhadap sesama. Nah, sekarang kita belajar bab 7, sikap bersyukur. Oke, soleha, simak dan dengarkan cerita berikut ini. Setiap sore, Ahmad dan teman-temannya mengaji di musola dekat rumahnya. Mereka diajarkan oleh Ustadz Ahmad. Pada pelajaran sore itu, Ustadz Ahmad memberikan pelajaran tentang sikap bersyukur. Tahukah kalian apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk hambanya? Bagaimana cara hambanya mensyukuri nikmat tersebut? Tanya Ustadz Ahmad kepada Rahmat dan teman-teman. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Ustadz Ahmad tersebut. Ustadz Ahmad pun mulai menjelaskan. Anak-anak, ada banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk hambanya. Beberapa contohnya, nikmat yang diberikan kesehatan, dapat menikmati makanan, diberikan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, nikmat yang telah kita terima dari Allah SWT itu harus kita syukuri. Jika kita diberikan nikmat sehat, cara mensyukurinya adalah menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan bergizi yang cukup. Ada banyak cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sikap bersyukur yang paling utama yaitu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala dan menjauhi segala larangannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah saudara-saudara, yang bagian A, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara mensyukurinya. Tahukah kalian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua? Apa saja nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Jika belum tahu, baiklah mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, kalian pasti tahu bahwa semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia sangat banyak dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia pandai mensyukurinya. Jangan sampai kita mengingkari nikmat pemberian Allah, mengingkari nikmat dari Allah, berarti telah kufur nikmat kepada Allah. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat adalah dengan beribadah kepada Allah, memelihara alam, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi kita. Bumi berputar pada porosnya dan juga berputar mengelilingi matahari. Namun, tidak goyang dan oleng. Mengapa demikian? Itulah kemahabesaran Allah
Bumi telah ditetapkan dan diatur supaya kita dapat nyaman tinggal di sana. Selain itu, Allah juga telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membuat jalan-jalan di muka bumi ini, supaya kita dapat mengetahui arah bepergian. Manusia diberi pengetahuan untuk menciptakan alat transportasi yang memudahkan kita untuk berangkat dari tempat satu ke tempat yang lain. Itulah sebagian kecil untuk pemberian nikmat Allah SWT kepada kita yang wajib kita syukuri. Kita tidak mampu menghitung nikmat berupa hidung, mata, telinga, jantung, dan lain sebagainya. Allah juga menurunkan air hujan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit untuk keperluan kita. Air hujan menjadi sumber air untuk kita, untuk hewan, serta untuk tumbuh-tumbuhan. Tanah yang tandus dan kering akan subur ketika hujan turun sehingga tumbuh-tumbuhan dan pohonan dapat dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan hidup kita. Nah, Allah SWT juga menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan. Contohnya seperti langit dan bumi. Contoh yang lain seperti laki-laki dan perempuan. Ada waktu siang untuk bekerja atau menuntut ilmu, dan ada waktu malam untuk tidur atau istirahat. Itulah nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Kita harus mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar wa radhiyallahu anhuma والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kekuasaannya, niscaya akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kamu keluar dari rumah-rumahmu dalam keadaan lapar. Kemudian kamu tidak akan kembali sehingga kamu dapat kenikmatan ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bagian B, sikap mensyukuri nikmat Allah SWT. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa yang memberi nikmat dan rezeki kita adalah siapa? Iya, Allah SWT. Nah, sekarang bagaimana sikap kita mensyukuri nikmat Allah berupa rezeki yang telah diberikan kepada kita? Nah, mari kita pelajari. Masalah rezeki merupakan wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memohon dan meminta rezeki itu hanya kepada Allah saja. Hanya Allah sajalah yang mendatangkan rezeki itu kepada kita semua, serta memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Sesudah itu, kita harus beribadah dan bersyukur kepadanya. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas rezeki yang kita terima dari Allah SWT. Sebagai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan cara memakan dan meminum minuman yang halal saja. Jangan pernah sedikit pun memakan makanan dan minuman yang tidak halal atau haram. Kita juga diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum jangan berlebihan sehingga perut kita kekenyangan. Perut yang kenyangan akan mengakibatkan kita malas belajar dan seringkali membuat mata mengantuk. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku yang sangat berat atau pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kita juga harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kita iri kepada orang lain yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Maka dia lebih pantas menempati kedudukan lebih tinggi daripada kamu agar kamu tidak mengandai-andai. Jangan kamu pantas-pantaskan kedudukan orang di atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis tersebut adalah bahwa kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Selain itu, kita harus memandang ke bawah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, atau harta kekayaan yang dimiliki orang lain. Itu semua adalah ujian dari Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus memandang ke bawah dalam urusan dunia agar kita terhindar dari sikap mengandai-andai. Contohnya, berkata, wah, andaikan mobil orang lain itu milikku, pasti saya senang sekali. Sikap tersebut dapat menyebabkan kita jauh dari sikap dari syukur nikmat. Orang yang ingkar nikmat Allah SWT akan orang yang ingkar dengan nikmat Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, muslim solehah, untuk kesimpulan pada hari ini, yang pertama, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan jangan sampai kita iri kepada orang lain yang mendapat nikmat dari Allah SWT. Yang kedua, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu agar kamu tidak mengandai-andai. Yang ketiga, sungguhnya kenikmatan dunia seperti kedudukan, pangkat, atau harta kekayaan yang lebih tinggi yang kita miliki semua merupakan ujian dari Allah. Yang keempat, semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, supaya kita dapat melestarikannya. Kemudian yang kelima, Allah menurunkan air hujan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit untuk keperluan makhluknya, yaitu untuk minum dan untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, tanah yang tandus, kering, dan tidak ditumbuhi pohonan akan subur ketika turun hujan, yang mana buah-buahan dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan hidup kita. Nah, muslim solehah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan video pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.